Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Kita bertemu kembali dalam siraman kalbu hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, sumber segala berkat, biarlah kami senantiasa bergantung kepadamu, karena hidup kami berasal dari Allah Bapa di sorga. Berkati firman Tuhan yang senantiasa membentuk iman percaya kami lebih baru dan berkualitas, agar sungguh-sungguh wajah Allah nampak dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai buat kita di sore hari hingga malam hari ini terambil dari Markus 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44, dan ini sekaligus menjadi renungan epistel untuk minggu tanggal 19 nanti. Dikatakan firman Tuhan demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Ternyata Yesus pengamat juga. Mengamati bagaimana orang mau membuktikan gambaran iman percayanya dengan cara memberi persembahan. Persembahan selalu akrab dan menyatu dengan penyembahan. Di mana ada penyembahan, lalu kita dapat berkat ketika menyembah Allah dalam ibadah kita. Di sana meski ada persembahan. Oleh karena itu, persembahan adalah merupakan ekspresi kualitas iman percaya orang kepada Allah. Kalau saya, Bapak Ibu yang kekasih, merasakan bahwa hidup ini secara total bersumber dari Allah, maka saya akan beribadah kepada Allah. Buktinya saya bergantung kepada Allah secara total, dan di samping itu saya akan memberikan persembahan saya yang layak menurut saya, karena hidup saya ini bersumber dari Allah. Karena berkat Allah, maka ada dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, secara prinsip saya harus memberikan secara total kehidupan saya kepada Allah. Malah napas kehidupan saya harus saya berikan kepada Allah. Betapa seringnya kehidupan kita selalu mengutamakan perhitungan hari esok, sehingga mengepal tangan, tidak memberi persembahan kepada Allah. Karena itulah Yesus mengamati, melihat bagaimana sikap orang besar, orang kaya, orang miskin seperti janda yang miskin ini, ketika mereka memberikan persembahannya kepada peti persembahan. Yesus melihat bahwasanya orang kaya itu memberikan dengan banyak. Namun yang menjadi salah satu hal yang patut ditiru dan sekaligus menjadi ajaran Tuhan Yesus, Yesus melihat bahwasanya orang miskin, orang janda miskin itu memberikan 1 duit dengan harga 2 peser ke peti persembahan itu. Dan ternyata hanya itu semua yang dia miliki, selain daripada kehidupannya, nafasnya. Makanannya tidak ada lagi, memberi lauknya tidak ada lagi, memberi sesuatu untuk esok tidak ada lagi. Tidak dipikirkannya untuk hal itu, karena dia percaya Allah Bapa di sorga memberikan segala sesuatu kepadanya kalau dia mengutamakan Allah
penguasa, pemberi secara total hidupnya ini. Bukankah saudara-saudaraku tidak mengingat bahwasanya janda yang ada di Sarfat ketika berhadapan dengan Elia? Elia meminta supaya janda itu memberikan dia makanan. Supaya janda itu memberikan Elia roti seperti itu. Dan janda miskin itu di Sarfat mengatakan, apa yang mau saya berikan kepada saudara? Karena saya hanya memiliki tepung dan memiliki minyak sedikit. Tapi dikatakan Elia, pulanglah, jadikan jadi roti dan berikan kepada saya. Alhasil dampak dari pemberian keterbukaan untuk hamba Allah kepada Elia saat itu, ternyata sumber berkat berlimpah-limpah dari buli-buli, dari tempat minyak. 1 Raja-Raja 17 ayat pasal 17, saya baca dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berkat kepada orang yang tidak memperhitungkan secara matematis, jika memberi kepada Allah, jika memberi lewat hambanya, demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Demikian yang diperlihatkan, yang diungkapkan oleh Yesus pada saat ini. Dia memanggil murid-muridnya dan dia mengatakan, lihat bahwasanya orang kaya memberikan banyak sekali, tapi janda miskin itu memberikan hanya 1 duit dengan harga 2 peser. Saudaraku yang kekasih, yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus saat itu adalah, biarlah kita semua umat manusia pada saat ini dan kamu murid-muridku, dan tentunya hingga saat ini, mampu untuk mengekspresikan iman percaya kita di dalam ibadah, dalam penyembahan, dengan memberi persembahan yang layak menurut kita, yang diukur dari berkat yang melimpah-limpah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Kita memberi karena kita sudah diberkati napas kehidupan, aktivitas, keluarga, makanan, tidur yang enak dengan yang lain. Ingat, memberi kepada Allah bukan untuk menerima. Kita memberi kepada Allah karena sudah diberikan Allah kepada kita, karena kita merasakan bahwa hidup ini adalah secara totality merupakan berkat yang bersumber dari Allah dan perlu untuk mengembalikan selayaknya kepada Allah Bapa di sorga. Pemahaman kata selayaknya di sini tentunya ada ukuran menurut rohani kita. Firman Tuhan sangat tegas di Maliaki, dikatakan ada bentuk perpuluhan, bahwasanya setiap ada berkat yang kita terima, ada ukuran matematis yang meski kita kembalikan kepada Allah, yang menjadi bahagian Allah di rumah Allah, membangun bait Allah dengan yang lain. Firman Tuhan pada saat ini, Yesus memanggil murid-muridnya, menyebutkan bahwa janda itu jauh lebih banyak memberikan daripada pemberian orang-orang besar, orang-orang kaya itu. Karena apa? Pertama, dia memberi dengan ketulusan. Yang kedua, dia mau memberikan sebagai gambaran iman percayanya seluruhnya apa yang dia miliki. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita lewat firman Tuhan yang sederhana ini tergugah untuk memberikan justru dari ketidakadaan kita. Itu artinya kondisi nyata kehidupanku berada atau tidak berada, tapi kuserahkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati aku. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menggagasi hati pikiran kita untuk lebih membuka tangan, memberikan dukungan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga, penginjilan, pembangunan kehidupan orang-orang yang melayani di bait Allah.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu, ya Allah Bapa di sorga, yang kembali menggugah hati pikiran dan kalbu kami, agar kami mengutamakan Tuhan dari semua kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup kami ini adalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu wajar dan wajib kami mempersembahkan dari apa yang ada dalam kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami, dalam syukuran kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau memberikan lewat firman-Mu bahwasanya janda yang miskin itu senantiasa mempertaruhkan kehidupannya dalam kuat kuasa dan cinta kasih Allah yang memperhitungkan dan memikirkan kehidupannya. Biarlah firman Tuhan ini menyatu dalam kehidupan kami, membangun kalbu kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.